Puji nama Tuhan pada pagi hari ini. Kita boleh bersama-sama di tempat ini. Saya melihat begitu luar biasa. Sinar mata yang penuh dengan kasih. Kasih Tuhan kita yang sungguh luar biasa. Ajaib pada pagi hari ini. Mari Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, yang merindukan setiap hati kita untuk senantiasa dekat melekat dengan Tuhan. Boleh lambaikan tangan. Kita bersama beri kemuliaan bagi nama Tuhan kita. Haleluya. Mari saya undang bangkit berdiri. Kita akan bersama-sama mulai ibadah kita pada pagi hari ini. Mari kita tundukkan kepala kita. Kita menghampiri tata kemuliaan Tuhan. Bapa yang baik, sungguh kami ucap syukur Tuhan pagi hari ini. Kami datang dengan membawa setiap hati kami yang rindu akan Engkau. Kami senantiasa ingin melekat dengan Engkau Tuhan. Karena kami tahu ketika kami dekat dengan Engkau, kami akan merasa aman, kami akan merasa damai, kami akan merasa sukacita. Karena kami datang kepada Allah yang hidup, Allah yang luar biasa, Allah yang sanggup, Allah yang mampu membebaskan dari setiap belenggu, dari segala akar kepahitan, dari segala dosa-dosa. Bahkan Tuhan, Engkau Allah sanggup melakukan segala perkara dalam hidup kami. Oleh sebab itu Bapa, pagi hari ini bersama-sama Tuhan datang pada Engkau menaikkan syukur kami Bapa. Kami membawa setiap hati kami Tuhan. Kami rindu untuk memuji menyembah Engkau dalam ibadah ini Tuhan. Ya Tuhan, kami undang Roh Kudus-Mu untuk hadir mengurapi setiap hati kami pribadi lepas pribadi. Kami akan meninggalkan segala beban hidup kami Tuhan. Kami akan datang fokus kepada Engkau Tuhan. Sehingga Bapa, kami benar-benar boleh merasakan kuasa kehadirat-Mu. Hadir pada pagi hari ini memenuhi hati kami Tuhan. Sehingga kami pulang bukan kami sebagaimana datang. Kami boleh pulang membawa sukacita, damai sejahtera. Bahkan kami yang datang dengan sakit penyakit boleh Tuhan sembuhkan. Kami boleh pulang dengan membawa kelepasan. Kami boleh pulang Tuhan yang mempunyai pergumulan berat. Boleh membawa kelepasan yang daripada Engkau Tuhan. Terima kasih Bapa di dalam surga. Ibadah kami serahkan dalam tangan kasih-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus, Bapa yang penuh kasih, Juru Selamat yang hidup, kita berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Silakan duduk kembali Bapak Ibu. Kita akan bersama-sama menyembah Allah kita yang hidup. Saat ku menyembah-Mu, Roh-Mu bekerja. Saat ku memuji-Mu, Kau bertata di atas pujian. Saat ku menyembah-Mu, saat ku menyembah-Mu, Roh-Ku bekerja. Saat ku memuji-Mu, Kau bertata di atas puji. Sama-sama kita angkat hati kita. Hatiku ku pandang kekudusan-Mu. Saat ku sembah, ku puji-Mu, ku rasakan kehadiran-Mu Tuhan. Mari Bapak Ibu, saya undang baik berdiri, kita pujikan pujian ini dari awal. Saat ku menyembah-Mu, Roh-Mu bekerja. Saat ku memuji-Mu, Kau bertata di atas puji. Ku angkat hatiku, hatiku
pandang kekudusan-Mu, satu sembah, ku puji-Mu, ku rasakan kehadiran. Dengan segenap hatimu katakan, hati. Pagi hari ini Tuhan, kami mengangkat setiap hati kami untuk datang kepada Engkau. Kami memandang akan kekudusan-Mu, karena Engkau Allah yang kami sembah. Engkau Allah yang menyertai setiap hidup kami. Engkau Allah yang memberkati kehidupan kami. Engkau Allah yang sanggup menolong dalam setiap bulan kami Tuhan. Dan ku angkat hatiku, ku pandang kekudusan-Mu, satu sembah, ku puji-Mu, ku rasakan. Dengan lebih kaki katakan, angkat hatiku, ku pandang kekudusan-Mu, satu sembah, ku puji-Mu, ku rasakan. Sekali lagi dengan segenap hatimu katakan, angkat hatiku, ku pandang kekudusan-Mu, satu sembah, ku puji-Mu, ku rasakan kehadiran. Saat ku sembah, saat ku sembah, ku puji-Mu, ku rasakan kehadiran. Sekali lagi saat ku sembah, saat ku sembah, ku puji-Mu, ku rasakan kehadiran-Mu Tuhan. Mari sembah Dia. Haleluya. Kami sembah Kau Allah yang setia. Kami rasakan hadirat kudus-Mu memenuhi setiap hati kami. Engkau Allah yang setia, Allah yang dahsyat, Allah yang layak kami sembah. Yesus kami puja, kami sembah sebagai Raja, berdiri di tengah kami, ditinggikan dan dipuji. Katakan Yesus kami puja, Yesus
kami puja, Engkau kami sembah Tuhan. Kami sembah sebagai Raja. Kami berdiri di tengah-tengah Engkau Tuhan pagi ini. Ditinggikan dan dipuji, sembah dan puji, Sembah dan puji, penuhi tatamu. Sembah dan puji, penuhi tatamu. Sembah dan puji, penuhi tatamu. Yesus Tuhan adalah Raja. Sembah dan puji penuhi tatamu. sembah dan puji, Penuhi tatamu. Sembah dan puji penuhi tatamu. Sembah dan puji penuhi tatamu. Yesus Tuhan adalah. Sembah dan puji. Mari Bapak Ibu, kita angkat tangan kita kepada Tuhan. Kita menyembah Allah kita yang hidup, Allah yang luar biasa pagi hari ini, memenuhi setiap hati kita. Hadirat yang kita rasakan pada pagi hari ini. Sembah dan puji penuhi tatamu. Yesus Tuhan adalah. Lebih lagi katakan sembah dan puji. Penuhi tatamu. Sembah dan puji penuhi tatamu. Sembah dan puji penuhi tatamu. Yesus Tuhan adalah. Sembah dan puji, penuhi tatamu. Terima kasih Tuhan pagi hari ini. Engkau hadir dalam setiap hati kami Tuhan. Kami merasakan kuasa-Mu mengalir. Kami merasakan sukacita yang penuh Tuhan. Terima kasih Yesusku, Allah kami yang setia. Adalah dengan segenap hatimu katakan sembah dan puji, penuhi tatamu. Sembah dan puji penuhi tatamu. Sembah dan puji penuhi tatamu. Yesus Tuhan adalah. Katakan Yesus Tuhan adalah. Sekali lagi Yesus Tuhan adalah Raja. Berikan sorak-sorai bagi nama Tuhan kita Allah yang dahsyat. Haleluya, haleluya. Katakan haleluya. Silakan duduk kembali Bapak Ibu. Siapa yang merasakan sukacita pagi hari ini? Boleh beri kembali bagi nama Tuhan kita. Haleluya. Kita akan lebih lagi pagi hari ini. Kita semua yang ada di tempat ini adalah umat pilihan Tuhan. Umat yang telah ditetapkan oleh Tuhan. Mari kita bersukacita. Kita tinggikan dan kita agungkan nama-Nya. Mari kita beri tangan bagi nama Tuhan. Haleluya. Dipilih dan dikuduskannya, kemuliaan hanya bagi Dia. Terimalah
hormat kami. Terimalah pujian kami. Sama-sama kita berdiri, kita katakan kita dipilih. Mari Bapak Ibu, saya melihat bangkit berdiri. Kita akan bersuka cita bagi nama Tuhan kita yang luar biasa. Umatnya kita dipilih, dikuduskannya. Sekali lagi katakan kita dipilih, jemaat saja. Kita dipilih. Sama-sama kita katakan haleluya. Kemuliaan dan hormat kami, sembah kami, pujian kami. Kemuliaan dan hormat kami, terimalah sembah dan pujian. Terimalah kemuliaan dan hormat kami, terimalah sembah kami, pujian kami, terimalah kemuliaan dan hormat kami, terimalah sembah dan pujian. Sekali lagi terimalah kemuliaan, haleluya. Hormat kami, terimalah sembah kami, pujian kami, terimalah kemuliaan dan hormat kami, terimalah sembah dan pujian, dan terimalah sembah dan pujian kami, terimalah sembah dan pujian kami. Sekali lagi terima sembah dan pujian kami, pujian kami. Haleluya, haleluya. Silakan duduk kembali Bapak Ibu yang kasih Tuhan. Tiba saatnya sama-sama kita akan duduk diam di hadapan Tuhan. Kita akan mendengarkan sabda dan firman Tuhan. Mari kita siapkan setiap hati kita. Haleluya Yesus. Kami datang kepada Engkau pagi hari ini Tuhan. Engkau Bapa yang mengasihi setiap kami. Engkau tidak pernah memandang setiap hati kami Tuhan. Engkau tidak pernah memandang bentuk dan rupa kami Bapa. Namun Engkau memandang bagaimana kami datang kepada Engkau dengan sepenuh hati kami. Sepenuh hati, tak sama seperti dunia ini. Kau Bapa yang mengajarku melewati badan yang gelap. Bagaikan Raja Wali mengatasi
segala pencobaan. Kita pujikan pujian idamnya. yang mengasihiku, Tak kau pandang bentuk dan rupaku, Engkau mengasihiku dengan sepenuh hati. Tak pernah sama seperti dunia ini. Engkau Bapa Kau Bapa yang mengasihiku, melewati badan yang gelap. Kau yang buatku terbang bagaikan raja wali, mengatasi segala pencobaan. Bapakku yang baik, mengerti bahasa tetesan air mata. Tak kau biarkan ku berjalan sendirian. Bapakku yang baik, Kau sungguh baik. Kita pujikan pujian ini dari awal. Saya undang baik berdiri dari Bapak Ibu semuanya. Kita sambut firman Tuhan pagi hari ini. Bapa yang mengasihiku, tak kau pandang bentuk dan rupaku. Kau mengasihiku dengan sepenuh hati. Tak pernah sama seperti dunia ini. Kau Bapa yang mengajariku melewati awan yang gelap. Yang buatku terbang bagaikan raja wali, mengatasi segala pencobaan. Kau Bapakku yang baik, Ku yang baik, mengerti bahasa tetesan air mata. Tak kau biarkan ku berjalan sendirian. Kau Bapakku yang baik, Kau Bapakku yang baik. Kami serahkan hamba-Nya pagi hari ini. Mengerti bahasa tetesan air mata. Tak kau biarkan ku berjalan sendirian. Kau Bapakku yang baik, Kau Bapakku yang baik. Bapakku yang Baik, mengerti bahasa tetesan air mata. Tak kau biarkan ku berjalan sendirian. Kau Bapakku yang baik, Kau sungguh Mari kita mengucap syukur buat semua kebaikan Tuhan, buat semua kasih Tuhan dalam hidup kita. Ucapkan syukurmu pada pagi hari ini. Naikkan syukurmu, ucapkan syukur. Katakan aku berterima kasih. Terima kasih Tuhan.
bersyukur Tuhan, kami bersyukur, kami bersyukur kebaikan-Mu, kemurahan-Mu. Terima kasih. Haleluya. Kami bersyukur Allah Roh Kudus. Kami bersyukur Bapa. Kami bersyukur kepada Engkau Raja dari segala Raja. Ketika kami boleh menyembah-Mu, ketika kami boleh mengucapkan syukur kami pada pagi hari ini, bahwasanya Engkau baik untuk selama-lamanya dalam hidup kami. Terima kasih buat hari-hari yang luar biasa dalam hidup kami. Terima kasih buat pembentukan yang Kau adakan dalam hidup kami. Kiranya Tuhan kami boleh seturut dengan serupa dengan gambaran-Mu Tuhan. Terima kasih, ajar kami terus mengucap syukur buat hari yang Kau beri dalam hidupan kami. Sebab Engkaulah Allah kami yang hidup, Engkau Allah kami yang baik dalam hidup kami. Terima kasih Bapa. Terima kasih Kau telah kumpulkan kami dalam rumah-Mu Tuhan. Kiranya segala pujian, hormat, kemuliaan hanya bagi Engkau Raja atas segala Raja. Terima kasih Bapa. Terima kasih. Kami akan mendengarkan firman-Mu Bapa. Tumbungkus hamba-Mu di belakang kayu salib-Mu. Biar nama Tuhan saja yang ditinggikan, nama Tuhan saja dimuliakan. Hamba semakin kecil di hadapan-Mu Bapa. Hamba serahkan juga kehidupan kami semua yang hadir Tuhan. Tumbungkus kehidupan kami Tuhan, berikan kami hati dan telinga seorang murid Tuhan, untuk mendengarkan firman-Mu pada pagi hari ini Tuhan. Dengan penuh sukacita kami mau sambut firman-Mu hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Amin. Shalom. Di nama Tuhan, suatu persekutuan yang indah pada pagi hari ini ketika kita boleh bersama-sama memuji memuliakan nama Tuhan. Firman Tuhan pada hari ini saya kasih judul adalah hidup yang memberkati. Minggu lalu kita sudah sama-sama mendapatkan berkat melalui kisah Ishak di tanah Filistin. Dari kisah ini kita bisa mengambil 4 poin bagaimana hidup yang diberkati. Yang pertama adalah diberkati oleh Tuhan. Kedua adalah kerjakan apa yang sudah menjadi bagian kita. Dan ketiga adalah pribadi yang lemah lembut. Dan keempat adalah pembawa damai. Hari ini kita masih lanjutkan lagi dari kisah Ishak di negeri orang Filistin dari Kejadian pasal 26 ayat 1 sampai 35. Saya akan membacakan dan kita sama-sama baca dari Kejadian pasal 26 ayat 3 dan 4. Kejadian pasal 26 ayat 3 dan 4. Tinggallah di negeri ini sebagai orang asing, maka aku akan menyertai engkau dan memberkati engkau. Sebab kepadamulah dan kepada keturunanmu akan kuberikan seluruh negeri ini, dan aku akan menepati sumpah yang telah kuikrarkan kepada Abraham ayahmu. Aku akan membuat banyak keturunanmu seperti bintang di langit. Aku akan memberikan kepada keturunanmu seluruh negeri ini, dan oleh keturunanmu semua bangsa di bumi akan mendapat berkat. Seperti kita ketahui bahwa janji Tuhan kepada Abraham juga berlaku kepada Ishak. Di kisah ini kita bisa bersama-sama membaca, walaupun Ishak tinggal sebagai orang asing di negeri Filistin, namun janji Tuhan untuk memberkati Ishak seperti Tuhan memberkati Yakub, memberkati Abraham tidak berubah. Tidak berubah. Walaupun Ishak tinggal sebagai orang asing. Sekali lagi, janji Tuhan kepada Ishak tidak berubah. Tuhan tegaskan lagi janji Tuhan kepada Ishak bahwa Tuhan akan menyertai dan memberkati Ishak. Dan Tuhan akan menepati sumpah yang telah Tuhan ikrarkan kepada Abraham, ayah Ishak. Di ayat ini, di ayat 4 ini kita juga bisa membaca
bukan hanya berkat saja yang Tuhan berikan kepada Ishak sebagai Abraham, tetapi melalui keturunan Ishak, semua bangsa di bumi akan mendapat berkat. Jadi janji Tuhan bukannya cuma kepada Abraham saja bahwa semua dari keturunannya akan mendapatkan berkat, tapi dari keturunan Ishak semua bangsa juga akan mendapatkan berkat. Dan di Injil Matius pasal 1 ayat 1 sampai 6 kita bisa membaca tentang silsilah Tuhan Yesus. Tuhan Yesus sebagai anak Daud, anak Abraham. Di Injil Matius pasal 1 ayat 1 sampai 6 Bapak Ibu bisa baca di situ. Dan ayat 1 menampakkan silsilah Yesus Kristus anak Daud, anak Abraham. Janji Tuhan kepada Abraham bahwa semua bangsa akan mendapat berkat tidak berhenti kepada Tuhan Yesus saja, tidak berhenti sampai kepada Tuhan Yesus saja. Janji Tuhan akan memberkati semua bangsa melalui keturunan Abraham, bukan sampai di Yesus saja. Karena begitu kasih Allah akan dunia ini, seperti kita ketahui bahwa Allah benar-benar mengasihi dunia ini sehingga Ia mengaruniakan anak yang tunggal supaya setiap orang percaya kepadanya tidak binasa melainkan memperoleh hidup yang kekal. Bukannya cuma berhenti sampai kepada Tuhan Yesus saja. Janji Tuhan bahwa semua bangsa akan mendapatkan berkat melalui keturunan Abraham. Di Galatia pasal 3 ayat 9. Galatia pasal 3 ayat 29 menegaskan sekali lagi, jikalau kita adalah milik Kristus, maka kamu juga ada keturunan Abraham dan berhak menerima janji Allah. Jadi ketika kita adalah milik Kristus, maka kita adalah keturunan Abraham dan berhak menerima janji Allah. Jadi janji itu, janji bahwa semua bangsa akan mendapat berkat bukan cuma berhenti sampai di Tuhan Yesus saja. Jadi saudara dan saya adalah orang-orang yang berhak menerima janji Tuhan. Dan bukan sekali lagi, bukan cuma janji, disertai dan diberkati saja dalam hal ini. Tetapi saya dan saudara semua yang hadir pada pagi hari ini akan menjadi berkat. Janji Tuhan itu bukan cuma diberkati seperti minggu lalu kita sudah sama-sama pelajari, tapi bagaimana janji Tuhan kita akan menjadi berkat. Sekali lagi bukan cuma sampai di Yesus saja bahwa semua akan bangsa akan mendapat berkat, tetapi sekarang kita adalah orang-orang yang akan menjadi berkat karena kita adalah milik Kristus. Katakan menjadi berkat. Menjadi berkat. Belum semuanya, menjadi berkat. Ini adalah berkat Tuhan. Janji Tuhan dalam kehidupan kita bahwa kita akan menjadi berkat. Janji Tuhan kepada hidup kita bahwa kehidupan kita adalah kehidupan yang menjadi berkat bagi orang lain ataupun mendatangkan berkat bagi sesama kita. Itu janji Tuhan. Namun terkadang terjadi kendala-kendala ketika janji Tuhan itu mau Tuhan genapi dalam kehidupan kita. Dalam hal ini menjadi berkat. Sikap kita, keegoisan kita, keakuan kita, kedagingan kita, itu kerap kali menghalangi kita untuk menjadi berkat. Seharusnya kehidupan yang mendatangkan berkat dan menjadi berkat tidak terjadi atas kehidupan kita. Ego kita, manusia daging kita, kerap kali menonjol dibandingkan manusia roh yang membiarkan dirinya dipimpin oleh pimpinan Roh Kudus. Itu yang sering menjadi kendala kita. Kedagingan kita, keegoisan kita, keakuan kita itu yang sering kali menjadi kendala. Kenapa Tuhan tidak menepati janjinya dalam hidup kita? Dalam hal ini menjadi berkat. Kembali ke kisah Ishak ini Bapak Ibu sekalian. Kehidupan Ishak sebagai orang asing di tanah Filistin
tidaklah membuat Ishak merasa terasing ataupun Ishak merasa mengeksklusifkan dirinya. Apalagi ketika dia sudah mulai dikatakan sangat kaya raya. Dia tidak membuat dirinya merasa bagaikan orang yang tidak bisa tersentuh ataupun orang yang tidak mau disentuh. Sehingga dia tidak peduli dengan kehidupan orang lain. Kita sama-sama membaca dan kita sama-sama melihat bagaimana Ishak walaupun sudah sangat kaya raya, dia tidak serta-merta mempergunakan kekayaannya ataupun kekuasaannya untuk mempertahankan subur yang diakui oleh gembala Filistin tersebut. Tidak, Ishak tidak berbuat itu. Ishak tetap lemah lembut, serta pribadi yang lemah lembut. Walaupun sebenarnya Ishak bisa saja dengan kekayaannya menghadik atau mengusir gembala tersebut. Apa sih yang tidak bisa dibeli dengan kekayaan? Bisa, Ishak bisa melakukan itu. Namun Ishak tidak melakukan itu, Bapak Ibu sekalian. Dicemburui, bahkan dijahati. Ishak tetap bermurah hati. Ingat kisah orang kaya yang bodoh? Masih ingat Bapak Ibu sekalian? Tentu kita ingat. Apakah dia tidak kaya? Kaya, kaya sekali. Namun ia miskin dalam hal berbagi. Namun untuk siapa semua itu? Firman Tuhan katakan, untuk siapa semua itu nanti? Jikalau kita tidak kaya di hadapan Allah. Lukas 12 ayat 15. Lukas 12 ayat 15. Kata Yesus kepada mereka, berjaga-jagalah dan waspadalah terhadap segala ketamakan. Sebab walaupun seorang berlimpah-limpah hartanya, hidupnya tidak tergantung daripada kekayaannya itu. Poin pertama yang bisa kita ambil dari kisah ini adalah berjaga-jaga dan waspadalah terhadap segala ketamakan. Sekali lagi, bukannya permasalahan kita tidak bisa berbagi. Permasalahannya bukan karena kita tidak bisa memberi. Permasalahannya bukannya kita tidak bisa memberkati. Namun karena apa? Kita tamak. Kita terlalu tamak akan harta yang sudah ada atas hidup kita, atas kepercayaan yang sudah Tuhan berikan atas hidup kita. Kita terlalu tamak akan itu semua, sehingga hidup ini tidak bisa menjadi berkat buat sesama. Berbagi bukanlah bicara tentang seberapa kayanya kita ataupun seberapa miskinnya kita. Bukan itu. Bukan itu. Berbagi bukanlah bicara tentang berapa banyak yang kita bisa bagi, ataupun seberapa sedikitnya yang kita bisa berikan. Bukan bicara tentang itu. Bukan bicara tentang itu, Bapak Ibu sekalian. Tapi berbagi adalah berbicara tentang bagaimana kita mengasihi sesama manusia seperti kita mengasihi diri kita. Jangan sampai Bapak Ibu sekalian, karena namanya tamak, kita sudah tidak bisa menjadi berkat. Poin yang kedua, kita lanjutkan lagi Bapak Ibu sekalian. Ishak adalah sosok yang saya katakan sungguh luar biasa. Ishak di negeri orang Filistin. Poin yang kedua yang kita bisa ambil dari kisah ini adalah
tetap menjadi berkat dimanapun dan kondisi apapun juga. Poin kedua, tetap menjadi berkat dimanapun dan dalam kondisi apapun juga. Sekali lagi hati-hati, bukannya masalah banyak atau sedikit, tetapi masalah dengan ketamakan. Hati-hati, poin yang pertama. Dan poin kedua kita lanjut lagi. Seperti kita ketahui bahwa sumur-sumur yang dulunya dimiliki oleh Abraham ditutup oleh Filistin setelah kematian Bapak Abraham, itu digali lagi oleh Ishak. Dan dari sumur-sumur yang telah digali lagi, didapati air yang banyak dari sumur itu. Dan yang terjadi setelah sumur itu menghasilkan air, Gembala Geral mempermasalahkan sumur tersebut. Padahal sebelumnya sumur itu tidak berarti apa-apa. Kenapa saya katakan tidak berarti apa-apa? Sumurnya diuruk lagi, ditimbun lagi, diuruk lagi. Berarti sumur itu sebelumnya tidak berarti apa-apa. Tapi sumur itu ketika digali dan mengeluarkan air yang banyak, itu menjadi sumber masalah. Sumur yang dulunya tidak berarti apa-apa, namun ketika sumur itu digali oleh Ishak dan menghasilkan air yang banyak, itu menjadi suatu sumber masalah. Mengapa sumur itu menjadi sumber masalah ataupun dipermasalahkan oleh Gembala Geral? Mungkin Bapak Ibu sekalian, sebelum sumur itu digali lagi oleh Ishak, karena sumur itu sudah ditimbun pada waktu dulu, gembala itu harus mencari air yang jauh untuk ternak-ternaknya, ataupun gembala itu harus mencari air yang cukup lumayan jauh dibandingkan dengan keadaan sumur itu. Namun ketika sumur itu sudah mengalirkan air, sepertinya dia bilang, aduh buat apa jauh-jauh mencari air, karena sumur itu sudah menghasilkan banyak air. Namun sekali lagi Bapak Ibu sekalian, Ishak adalah pribadi yang lemah lembut. Ishak lebih memilih untuk melepaskan sumur tersebut dibandingkan mempertahankan dengan kekerasan, mempertahankan dengan argumen-argumen atas sumur tersebut. Tidak cuma sekali dipermasalahkan sumur oleh Gembala Geral, sampai Gembala Geral tidak mempermasalahkan sumur tersebut, sehingga kemudian Ishak memberi sumur tersebut dengan nama Rehobot. Dari kisah ini kita bisa sama-sama meneladani kehidupan Ishak. Dimanapun Ishak berada, di dalam hal ini dia berada di negeri yang asing, dia bisa menjadi berkat. Di dalam kondisi apapun juga Ishak bisa menjadi berkat. Tuhan juga mau kita pribadi lepas pribadi bisa menjadi berkat dimanapun kita berada. Apapun profesi kita, apapun yang Tuhan percayakan, usaha yang Tuhan percayakan atas hidup kita, pekerjaan yang Tuhan percayakan atas hidup kita, itu bisa menjadi berkat buat sesama. Sumur-sumur itu tidaklah menjadi berkat buat orang Filistin jikalau Ishak berisi keras, bertahan untuk tetap memiliki sumur tersebut. Tidak mungkin menjadi berkat. Sumur pertama yang bernama Esek dan sumur kedua bernama Sitnah tidak akan menjadi berkat bagi orang Filistin jikalau Ishak tidak melepaskan sumur-sumur tersebut. Bahkan dikatakan tidak akan ada sumur yang kedua ataupun ketiga jikalau Ishak tetap bertahan mempertahankan sumur yang pertama. Tidak mungkin ada sumur yang kedua dan ketiga yang akan menjadi berkat. Dan saya katakan Bapak Ibu sekalian, ketika Ishak melepaskan haknya atas sumur-sumur tersebut, maka sumur-sumur tersebut mendatangkan berkat buat orang Filistin, dan sumur mendatangkan berkat tersendiri buat kehidupan Ishak. Seperti kita ketahui bahwa akhirnya dari sumur Rehobot, Ishak dapat beranak cucu. Dia dapat berkembang di negeri itu. Gembala Geral tidak lagi kesulitan mencari air untuk ternak mereka,
ketika Ishak melepaskan haknya atas sumur-sumur yang diklaim oleh mereka. Dan Ishak sekali lagi bisa beranak cucu tanpa diganggu gugat oleh orang Filistin. 1 Petrus 3 ayat 9. Dan janganlah membalas kejahatan dengan kejahatan, atau caci maki dengan caci maki. Tetapi sebaliknya hendaklah kamu memberkati. Karena untuk itulah kamu karena untuk itulah kamu dipanggil, yaitu untuk memperoleh berkat. Luar biasa. Mengapa kita sulit menjadi berkat? Acap kali kita mempermasalahkan dengan kondisi, dengan keadaan, dengan situasi yang ada di sekeliling kita. Padahal sumber permasalahannya yang terbesar adalah diri kita sendiri, Bapak Ibu sekalian. Yaitu kita tidak mau melepaskan hak kita. Kita acap kali membalas kejahatan dengan kejahatan, caci maki dengan caci maki. Jikalau dengan demikian, apakah kita sama dengan orang tersebut? Pasti sama. Ketika kita membalas kejahatan dengan kejahatan, cacian dengan cacian, sama kita dengan orang tersebut. Sungguh sangat sulit, Bapak Ibu sekalian, membiarkan orang menampar pipi kiri kita, padahal sebelumnya dia sudah menampar pipi kanan kita. Namun firman Tuhan dalam Matius pasal 5 ayat 39. Matius pasal 5 ayat 39. Tetapi Tuhan Yesus berkata kepadamu, janganlah kamu melawan orang yang berbuat jahat kepadamu. Melainkan siapapun yang menampar pipi kananmu, berilah juga pipi kepada pipi kirimu. Jangan melawan. Lepaskan. Lepaskan hak kita. Firman Tuhan juga katakan, jika seturumu lapar, berilah ia makan. Jika seturumu haus, berilah ia minum. Dengan demikian kamu menumpukan bara api di atas kepalanya. Hendaklah kamu menjadi berkat. Hendaklah kamu memberkati. Untuk itulah kamu dipanggil, yaitu untuk memperoleh berkat. Biarkan itu menjadi berkat buat mereka. Dan percayalah, Tuhan sudah mempersiapkan berkat yang lebih atas hidup kita. Amin. Tuhan punya rencana yang indah atas hidup kita, seperti Tuhan punya rencana yang indah atas hidup Ishak. Dia lepaskan sumur-sumur itu menjadi berkat. Dan kehidupan Ishak tidak diganggu gugat lagi, tidak dicemburuin lagi oleh bangsa Filistin pada saat itu. Poin yang ketiga adalah memuliakan Bapa di surga. Dalam Kejadian pasal 26 ayat 26 sampai 29, dan saya penekanannya pada ayat 28. Kejadian 26 ayat 26 sampai 29, Bapak Ibu sambil bisa baca Alkitabnya sambil saya berfirman pada pagi hari ini. Penekanannya pada ayat 28. Jawab mereka, kami telah melihat sendiri bahwa Tuhan menyertai engkau. Sebab itu kami berkata, baiklah kami mengadakan sumpah setia antara kami dan engkau. Dan baiklah kami mengikat perjanjian dengan engkau. Kami sendiri telah melihat bahwa Tuhan menyertai engkau. Raja Abimelek dan orang-orang yang bersama raja pada saat itu melihat bahwa Tuhan menyertai Ishak. Dari peristiwa-peristiwa yang dialami dan dilalui oleh Ishak sebagai orang asing
di tanah Filistin, dan juga dari respon-respon yang Ishak alami, Bapak Ibu sekalian, yang Ishak perbuat dari hal-hal peristiwa ataupun peristiwa-peristiwa yang terjadi dari sumur-sumur tersebut. Tanpa Ishak sadari, ada orang-orang yang memperhatikannya, yaitu Raja Abimelek dan pengikutnya. Tanpa Ishak sadari, ada orang-orang yang memperhatikannya. Mereka memperhatikan bahwa Tuhan menyertai Ishak. Mereka memperhatikan bagaimana Tuhan melipat gandakan apa yang Ishak tabur 100 kali lipat. Mereka melihat, mereka memperhatikannya. Mereka melihat dan juga mereka mengetahui bagaimana Ishak memilih mengalah dibandingkan Ishak memilih berdebat dan berantem dan terus berseteru gitu untuk memperebutkan sumur-sumur. Mereka melihat itu, Bapak Ibu sekalian. Dan juga mereka bisa melihat bagaimana Ishak mendirikan mezbah dan memanggil nama Tuhan. Itu semua dilihat, itu semua diperhatikan oleh Raja Abimelek dan para pengikutnya. Di sini kita bisa mengambil berkat, Bapak Ibu sekalian. Kita tidak perlu naik ke mimbar dulu untuk menjadi saksinya Tuhan. Kita tidak perlu memiliki suara yang bagus dulu, suara yang indah dulu, untuk memuji, membesarkan nama Tuhan. Namun cukup dengan kesaksian hidup kita bahwa Tuhan menyertai hidup kita, bahwa Tuhan ada di dalam hidup kita. Itu sudah cukup menjadi kesaksian yang hidup buat sesama kita. Dan itu membuat orang tertarik. Siapakah Tuhan Yesus di dalam hidup kita? Imanat agung sangatlah sulit terjadi. Sangat sulit terlaksana. Bahkan saya katakan mustahil. Jikalau kehidupan anak-anak Tuhan tidak menjadi saksi, tidak menjadi daya tarik tersendiri buat orang-orang dunia. Yang mereka lihat anak-anak Tuhan sama dengan dunia, mereka tidak tertarik. Tidak ada perbedaannya. Tetapi melalui kehidupan Ishak, kami telah melihat sendiri bahwa Tuhan menyertai engkau. Ini terjadi karena apa? Kehidupan Ishak bisa menjadi saksi. Melalui kesaksian-kesaksian hidup. Raja Abimelek tahu bahwa Tuhan menyertai Ishak. Dan melalui kesaksian-kesaksian hidup kita sehari-hari, orang juga bisa tahu bahwa Tuhan menyertai kehidupan kita. Kehidupan Bapak Ibu Saudara, kehidupan anak-anak muda yang berada di atas, kehidupan anak-anak remaja yang ada di bawah. Karena Tuhan menyertai kita. Karena kita bisa menjadi saksi-saksinya Tuhan. Tuhan mau hidup kita hidup yang memberkati. Tuhan mau kita menjadi saksi-saksinya Tuhan. Hidup yang bagaikan memancarkan sinar di tengah kegelapan dunia ini, Bapak Ibu sekalian. Matius 5 ayat 16. Matius 5 ayat 16. Demikianlah hendaklah terangmu bercahaya di depan semua orang, supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapamu di surga. Supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik.
Bukan perbuatan kita yang mesum, bukan perbuatan kita yang kotor, bukan perbuatan kita yang kasar. Tetapi perbuatan kita yang baik. Dan memuliakan Bapa kita di surga. Mari kita sama-sama belajar kehidupan yang memberkati dari kisah Ishak di tanah Filistin ini. Kita bisa ambil 3 poin hidup yang menjadi berkat. Yang pertama, berjaga-jagalah dan waspadalah terhadap segala ketamakan. Kedua, tetaplah menjadi berkat dimanapun dan dalam kondisi apapun juga. Dan ketiga, muliakanlah Bapa di surga melalui perbuatan baik kita. Firman Tuhan tidak saya panjangkan, kiranya menjadi berkat buat kehidupan kita semua pada pagi hari ini. Kita angkat pujian ini Bapak Ibu sekalian. Hidup ini adalah kesempatan. Hidup ini adalah kesempatan. Hidup ini untuk melayani Tuhan. Jangan sia-siakan apa yang Tuhan beri. Hidup ini harus jadi berkat. Hidup ini adalah kesempatan. hidup ini Hidup ini untuk melayani Tuhan. Jangan sia-siakan apa yang Tuhan beri. Hidup ini harus jadi berkat. oh Tuhan, Oh Tuhan, pakailah hidupku selagi aku masih kuat. Bila saatnya nanti ku tak berdaya lagi, hidup ini sudah jadi berkat. Hidup ini adalah kesempatan. hidup ini untuk melayani Tuhan. Hidup ini untuk melayani Tuhan. Jangan sia-siakan apa yang Tuhan beri. Hidup ini harus jadi berkat. Hidup ini adalah kesempatan. Hidup ini Amin. adalah Kesempatan. hidup ini untuk melayani Tuhan. Jangan sia-siakan Hidup yang Tuhan beri. hidup ini harus jadi berkat. Sama-sama kita bangkit berdiri. Oh Tuhan, pakailah hidupku Selagi aku masih kuat, selagi aku masih kuat. Bila saatnya nanti ku tak berdaya lagi, hidup ini sudah jadi berkat.
kita mau angkat tangan kita sebagai kerendahan hati kita. Tuhan, aku mau hidup kami menjadi berkat. Hidup kami menjadi saluran-saluran berkat. Apa yang Tuhan percayakan atas hidup kami boleh menjadi berkat. Boleh menjadi berkat. Oh Tuhan, oh Tuhan, Pakailah hidupku, ini hidup kami Tuhan, pakai selagi kami masih tiba saatnya nanti tak berdaya lagi. hidup ini sudah jadi berkat. Bila saatnya nanti ku tak berdaya lagi, hidup ini sudah jadi berkat. Katakan sekali lagi. Bila saatnya nanti ku tak berdaya lagi, hidup ini sudah jadi berkat. Bapa yang baik, ini kami Tuhan. Kau tahu keberadaan kami. Ampuni kami Tuhan. Ketika Kau mau pakai hidup kami seringkali beralasan, kami seringkali berotot. Tidak, berkatakan tidak, aku tidak bisa Tuhan. Tapi melalui firman Tuhan pada hari ini Tuhan Kau ingatkan kami bahwa kami adalah saluran-saluran berkat. Hidup kami adalah hidup yang memberkati. Kami Tuhan tidak mau cuma diberkati, tapi mau memberkati. Jadikan kami bendahara kepercayaan Tuhan. Jadikan kami pengolah kepercayaan Tuhan. Jadikan kami saksi-saksinya Tuhan. Dengan kelemah lembutan, dengan kesabaran, dengan kerendahan hati, dan kebaikan-kebaikan. Kami mau bersaksi memuliakan nama Tuhan. Arah Roh Kudus mampukan hidup kami. Mampukan kami Tuhan untuk berbagi kasih, untuk menjadi terang-Mu di dalam kegelapan dunia ini. Sehingga Tuhan boleh dipermuliakan. Dan orang-orang boleh mengenal siapakah Yesus atas hidup kami. Terima kasih Bapa. Berkati setiap kami yang hadir pada pagi hari ini. Kau tahu keberadaan kami Tuhan. Tapi kami yakin percaya kami memiliki Allah yang hidup. Terima kasih. Terima kasih. Kami berdoa dan kami mengucap syukur hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Pagi hari kita akan diberkati oleh pujian dari anak-anak kita, remaja dan kaum muda. Saya persilakan, Tuhan Yesus memberkati. Shalom Bapak Ibu dan saudara-saudari. Kami dari Pemuda dan Remaja Batu Karang. Pada saat ini kita tentunya mengucap syukur kalau keadaan sudah sangat lebih baik daripada sebelumnya. Dan puji Tuhan, Pemuda dan Remaja Batu Karang akan mengadakan kebaktian Padang perdana setelah pandemi hari Kamis depan tanggal 26 Mei. Puji Tuhan. Dan pada saat ini untuk mengungkapkan rasa syukur kami ingin
mengucapkannya dengan sebuah pujian, melalui sebuah pujian, dan kami juga ingin meminta partisipasi Bapak, Ibu, dan saudara-saudari dalam kegiatan kami ini. Kami telah menyediakan sebuah kotak, sudah ada labelnya, Kebaktian Padang Ibadah Remaja dan Pemuda di depan, dan Bapak dan Ibu dapat memberikan berkatnya di tempat itu, dan kiranya apa yang Bapak, Ibu, dan saudara-saudari berikan dapat menjadi berkat bagi kita semua dan untuk kemuliaan nama Tuhan. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Ku
Puji Tuhan, kita diberkati Tuhan ya melalui firman Tuhan. Saya percaya firman Tuhan cukup jelas ya, jelas, jangan tamak. Ya, yang kedua, jadi berkat di dalam kondisi apapun ya, sekalipun sumur dia ambil, ya sumur duduk sekarang udah keluar air dia ambil, tapi dia menyerah ya, artinya melepaskan hak apa yang jadi miliknya dia berikan buat orang Filistin ya. Kadang-kadang orang serak ya, hak yang kita dapat bagi Ishak daging sakit loh. Dia capek-capek yang gali sumur yang diuduk, tapi ternyata diambil. Itulah hak, itulah bagaikan suatu hak atau katakanlah perobekan daging ya, daging kita dikalahkan demi untuk menurut pimpinan Roh Kudus ya. Makanya kalau kita berkorban sakit loh ya, korban itu sakit. Makanya saudara, ayo kita berkorban sakit, dari uang susah tapi kita berikan buat orang lain, buat pekerjaan Tuhan, sakit ya, sakit ya. Maka itu diizinkan Tuhan untuk melawan keinginan daging kita ya, hidup dengan Roh Kudus. Sering saya pribadi kadang-kadang sama ya, kita ngalami ya untuk berkorban ya. Saudara jujur di hadapan Tuhan ya. Coba saudara pilih ketika saudara beli kolektor ya, mana yang merah apa yang kecil. Tapi kalau mau ambil yang besar ya, yang besar. Tapi kalau gereja yang kecil itu hak saudara ya. Nah, itulah korban yang gak gampang ya. Dan yang ketiga menjadi kemuliaan, Ishak bisa memuliakan Bapa di surga ya. Hidup kita ini jadi berkat ya, tubuh kita ini jadi berkat, bukan jadi cacian, memalukan Tuhan. Itu hidup yang gak baik ya, sehingga kita jadi berkat. Dan sikap tingkah laku kita ini mencerminkan pribadi Kristus yang ada dalam hidup kita semua ya. Oke. Cukup ya, sekian. Jangan lupa Rebo ibadah, Kemis ibadah kenaikan Tuhan di surga, serta perjamuan suci. Setelah itu nanti anak kaum muda remaja, pembaktian padan di Bogor. Yang ketiga ucapan syukur, baktian 50 tahun pernikahan Bapak Saria bersama istrinya ya. Saya rasa sekian, gak ada ketinggalan ya. Kita jemput dengan hormat, kita bangkit berdiri. Tiada kata yang manis selain ucapan syukur kepada Bapa di surga buat kasih anugerah-Mu yang begitu limpah dalam hidup kami. Firman-Mu ya dan amin. Firman-Mu tidak pernah dusta. Firman-Mu adalah kebenaran Tuhan. Sebagaimana janji-Mu kepada Abraham tetap berlaku, dan janji-Mu jatuh kepada Ishak. Bahkan firman Allah berkata kepada keturunan Ishak. Kami adalah keturunan Ishak. Kami berhak menerima janji-Mu Tuhan, Bapak, anak-anak Abraham atau keturunan Abraham atau Ishak atau Yakub, dan kami terisap oleh karena korban di jual juta, karena darah-Mu yang jual juta, sehingga kami terisap menjadi anak keturunan Abraham, keturunan yang diberkati oleh Tuhan. Dan kami percaya di masa yang sulit, di masa kelaparan, Engkau memberkati Ishak. Di masa pandemi ini, kami percaya berkat Allah sudah sedia buat kami Tuhan. Kalau kami berdagang, bekerja, firman Allah berkata Ishak menabur, Tuhan memberkatinya. Semua pada sentralnya karena Tuhan. Kalau kami diberkati Tuhan, jangan kami jadi orang yang tamak. Dan kami melelah menjadi berkat dalam situasi apapun, dengan pengertian melepaskan hak yang Kau berikan hidup kami. Kami juga memberikan persembahan bagian satu hak yang kami berikan kepada Tuhan. Lebih pada Tuhan, kami juga memuliakan hidup kami dengan tubuh kami. Berkat-berkat yang Kau berikan, hidup kami hidup dalam kekudusan-Mu Tuhan. Orang melihat bahwa Tuhan ada dalam hidup kami semua Tuhan. Pakai hamba-Mu yang sudah menjadikan saluran berkat.
pakai sebentar sore dalam pelayanan, Kau mudah, Kau berkati. Sekolah minggu Kau berkati. Buat rencana kami, ibadah rebo tiap minggu sudah berjalan dengan baik. Ibadah minggu Kamis dan kenaikan Engkau ke surga berjalan dengan sempurna, cuaca yang cerah, dan kami bisa mengatur waktu sehat, waktu sehingga kami bisa ibadah dengan baik. Dan Jumaat dalam ibadah ucapan syukur 50 tahun pernikahan di Bapak Sahrial, dan kami bersiapkan waktu sehingga kami bisa hadir menikmati ibadah 50 tahun pernikahan Bapak Sahrial. Terima kasih Bapak di surga. Kami berdoa khusus untuk Bapak Yohanes Acong yang saat ini ada di ruangan ICU. Hamba-Mu sebagai manusia tidak bisa berbuat apa-apa, dan kami sidang jemaat mendoakan Tuhan, mohon belas kasihan-Mu, mohon belas kasihan-Mu, berikan kesempatan panjang umur. Engkau jamah dalam nama Yesus, jamah dalam nama Yesus. Terima kasih Bapa di surga. Buat saudara kami yang hidup dalam kekurangan, Kau cukupkan. Yang jalan buntu, Engkau buka jalan. Yang kekurangan, Kau cukupkan. Yang sakit, Engkau sembuhkan Tuhan. Dan untuk berkati saudara kami yang ulang tahun pada minggu ini, Kau berikan panjang umur. Kau juga berkati apa yang berjuta mereka. Berkati ulang tahun pernikahan anak-anak-Mu pada minggu ini, pada pada minggu ini. Baiknya hamba tahu buat Samuel yang ke-9 tahun, Leli yang ke-13 tahun Tuhan, bahkan Bapak Markus yang ke-52 tahun. Boleh menikmati, dan hamba-Mu tidak tahu yang lain, tapi Tuhan lebih mengerti. Berkati mereka, pelihara rumah tangganya yang bahagia diberkati oleh Tuhan. Terima kasih Bapa di surga. Untuk melengkapi suatu ibadah, kami juga akan memberikan persembahan kepada Tuhan. Kami memberi kepada Tuhan dengan hati yang sukarela, dengan tulus, dengan ikhlas, tanpa motivasi apapun juga. Sebab kami mengasihi Engkau, dan kami memberikan korban syukur secara khusus, bahkan juga mengembalikan hak milik-Mu. Kami lakukan dengan cinta, kami lakukan dengan kasih. Kami percaya sesuatu dilakukan dengan kasih. Firman-Mu berkata, orang menabur cucuran air mata, pulang dengan sorak-sorai. Kembalikan lewat buat tangan, pekerjaan dan usaha anak mantu dan cucunya. Yang belum bisa memberi, Kau juga berkati. Satu kali belajar menjadi anak yang taat firman-Mu dengan baik. Terima kasih Bapa di surga. Kau yang rohani Kau berkati, yang jasmani Kau juga akan memberkati kami. Dan Engkau berkata, diberkatilah baku nasimu, diberkati adonanmu, diberkati kandunganmu, diberkati keluar masukmu. Engkau bukan jadi ekor tapi menjadi kepala. Engkau bukan menurun tapi akan naik. Bahkan setiap tapak kaki diberkati oleh Tuhan. Terima kasih Bapa di surga. Dan kekasih bukanlah tangan saudara. Tuhan memberkati engkau, Tuhan melindungi engkau, Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya, Tuhan memberi kau kasih karunia, Tuhan memberi wajahnya kepada saudara, Tuhan memberi kau damai sejahtera. Terimalah berkat nikmat dari Allah Bapa, cinta kasih sayang dari Tuhan Yesus Kristus, dan berkat Roh Kudus nyertai saudara hari ini sampai Maranatha Tuhan Yesus.